Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari, diskusi kami yang yaitu konseling dengan pendekatan psikoanalisa dan konseling dengan pendekatan behavioral. Nah, selanjutnya ini kelompok 2 itu terdiri dari Monica Irak, Rolia Arinda Putri, saya sendiri Salsabila Agustina, dan Syifa Rianto. Nah, yang pertama itu kita mulai dengan konseling dengan pendekatan psikoanalisa. Nah, materi pertama yaitu filosofi dasar akan dijelaskan oleh Syifa Rianto. Kepada Syifa Rianto, dipersilahkan. Eh, di pendekatan psikoanalisa ini, manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman sejak dini. Kemudian, perilaku saat ini didasarkan pada emosi dan konflik yang tidak disadari. Yang ketiga, kekuatan irasional itu kuat. Seseorang dapat didorong oleh seksual dan agresif impuls. Terakhir, perkembangan pada masa awal berperan penting karena masalah kepribadian di kemudian hari bisa berasal dari konflik pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu materi dari konsep inti akan dijelaskan oleh Rolia. Kepada Rolia, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan soal konsep inti dari teori psikoanalisa. Jadi, yang pertama itu adalah perkembangan kepribadian itu didasarkan pada resolusi dan integrasi saat perkembangan psikoseksual yang berhasil. Yang kedua adalah perkembangan kepribadian yang salah adalah hasil dari resolusi dari beberapa tahap perkembangan tertentu yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu adalah id, ego, dan superego merupakan dasar struktur kepribadian. Yang keempat, kecemasan atau anxiety adalah hasil dari depresi atau tekanan. Yang kelima adalah adanya proses bawah sadar yaitu unconscious yang terkait dengan perilaku yang terjadi pada saat ini. Lanjut. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan dari psikoanalisis. Yang pertama itu adalah tahap oral, yang dimana pada tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini berfokus pada oral, mulut, sebagai pusat kesenangan. Konflik utama dalam tahap ini adalah terkait dengan pemenuhan dasar kebutuhan manusia seperti makanan dan rasa aman. Yang kedua adalah tahap anal, merupakan tahapan yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Fokus utama pada tahap ini adalah bagaimana individu dapat mengontrol buang air besar dan air kecilnya seperti yang seharusnya terjadi. Konflik utama dalam fase ini adalah terkait pembelajaran kontrol dan disiplin, serta hubungan dengan otoritas. Yang ketiga adalah tahap balik, merupakan tahapan yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Fokus utama adalah pada organ genital dan perbedaan gender. Jadi pada tahap ini, anak mulai menyadari adanya perbedaan gender antara perempuan dengan laki-laki. Dan mereka menyadari adanya fungsi yang berbeda antar gender tersebut. Yang keempat itu adalah tahap latensi. Merupakan tahapan yang terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Fokus utama pada tahap ini adalah pengembangan intelektual, sosial, dan keterampilan individu. Konflik utama pada tahap ini adalah pengalihan energi libido dari hasrat seksual, kegiatan sosial, pendidikan, dan olahraga. Jadi, jika tahap sebelumnya itu fokus pada keadaan seksual, maka pada tahap ini benar-benar tidak ada yang namanya istilah seksual, dan anak-anak hanya berfokus kepada bagaimana untuk mengembangkan kegiatan sosial mereka, pendidikan, olahraga mereka. Yang kelima adalah tahap genital. Jadi pada tahap ini terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Jadi fokus utama pada tahap ini adalah hasrat seksual yang mulai dewasa dan intim. Jadi individu yang berada pada tahap ini mulai mengembangkan hasrat seksual mereka, tapi dengan cara yang dewasa dan juga intim.
Konflik utama pada tahap ini adalah mencapai keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial dalam konteks hubungan yang sehat. Dan selanjutnya adalah struktur kepribadian. Jadi ada 3 struktur kepribadian yang mendasari teori psikoanalisa. Yang pertama itu adalah id, itu alam bawah sadar dan selalu dikaitkan dengan nafsu naluriah manusia. Id yang baik adalah jika bisa dikendalikan dengan baik. Yang kedua adalah ego, self atau kesadaran kita yang bekerja dengan menyeimbangkan keinginan dari id dan aturan dari superego. Yang terakhir yaitu adalah superego, diri kita yang berkeinginan untuk teratur. Superego terbentuk dari lingkungan sosial yang memiliki norma dan aturan. Superego yang berhasil adalah mengikuti aturan tanpa adanya tekanan kepada ego. Yang selanjutnya adalah ego defenses mechanism. Jadi ada 10 dari defenses mechanism. Yang pertama itu adalah denial, itu menyangkal suatu hal yang menyebabkan rasa cemas. Jadi jika individu mengalami suatu tekanan dari luar, mereka akan berusaha untuk menyangkal apapun yang terjadi, fakta yang terjadi di depan mata mereka. Yang kedua ada displacement, yaitu melampiaskan suatu hal yang negatif pada pihak yang dianggap lemah. Yang ketiga intellectualization, itu menghindari emosi yang tidak dapat diterima dan mengalihkannya dengan fokus pada intelektual. Jadi walaupun misalnya individu yang merasa suatu emosi tertentu atau bisa kita sebut saja emosi marah atau sedih, maka orang dengan yang defensive mechanism-nya intellectualization, mereka akan mengalihkan semua emosi mereka kepada untuk belajar atau dengan intelektual. Yang keempat adalah projection, itu mendapatkan suatu hal yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Seperti mengatakan bahwa seseorang itu bodoh, padahal diri sendiri yang bodoh. Yang kelima adalah rationalization, melogiskan suatu hal, padahal yang dilogiskan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang keenam yaitu reaction formation, dengan suatu keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan awal dengan ekstrim sebagai hasil dari rasa cemas. Yang ketujuh adalah regression, itu menunjukkan perilaku yang seperti perilaku pada tahap sebelumnya. 8 adalah repression, melupakan suatu hal yang menekan diri. Jadi ancaman dari luar atau suatu hal yang dapat menyebabkan rasa cemas atau trauma, maka individu akan melupakan hal tersebut. Yang kesembilan adalah sublimation, melakukan dan merubah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum masyarakat menjadi suatu yang dapat diterima. Seperti contohnya adalah olahraga tinju. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, namun pada suatu ketika dijadikan sebagai suatu yang dapat diterima. Yang ke-10 adalah suppression, itu mendorong suatu ingatan kembali ke alam bawah sadar. Sekian dari materi saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu peran konselor yang akan dijelaskan oleh Monica. Pada Monica, disilahkan. Baik, selanjutnya itu adalah peran konselor. Yang pertama itu mendorong klien untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan terdalamnya tanpa sensor, teknik bebas asosiasi. Yang kedua itu ada menafsirkan arti simbolis dari ucapan dan perilaku klien. Nah, yang selanjutnya membantu klien merasa aman. Yang selanjutnya membantu klien mengeksplorasi pengalaman masa lalunya. Nah, yang selanjutnya juga ada membantu klien menyelesaikan masalah dan membantu klien menyadari konflik bawah sadar dan mengintegrasikannya ke ego. Slide selanjutnya. Itu tujuan konseling. Yang pertama itu membantu klien memahami akar penyebab masalahnya yang berasal dari konflik ketidaksadaran. Yang kedua, mengembangkan kepribadian yang sehat dengan mengintegrasikan elemen psikis yang terpisah. Yang ketiga, mengurangi simptom gangguan melalui interpretasi dan analisis mimpi. Yang keempat, klien dapat melalui tahap perkembangannya yang tidak terselesaikan. Yang kelima,
merekonstruksi dasar kepribadian klien. Yang keenam, mencapai kesadaran intelektual. Yang terakhir, mengatasi resistensi klien terhadap wawasan baru. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu therapeutic relationship yang akan dijelaskan oleh Rolia. Pada Rolia, disilahkan. Suaranya nggak ada. Maaf, saya ulangi lagi. Jadi saya akan menjelaskan soal therapeutic relationship. Jadi therapeutic relationship atau hubungan terapeutik adalah hubungan yang terjalin antara konselor, terapis dengan konsili atau klien. Dalam konteks konseling atau terapi, hubungan ini didasarkan pada kepercayaan, penghargaan, empati, dan kerjasama. Dalam therapeutic relationship, konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana klien merasa aman dan nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka, mengeksplorasi emosi, dan juga mencari solusi. Hubungan terapeutik yang baik menjadi landasan untuk keberhasilan dalam proses konseling atau terapi. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teknik konseling yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu dengan teknik interpretasi. Nah, maksud dari interpretasi ini adalah proses di mana konselor membantu klien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua yaitu analisis mimpi, adalah proses di mana klien mengungkapkan mimpi mereka kepada konselor dan konselor menafsirkan makna di dalamnya. Yang ketiga yaitu asosiasi bebas adalah proses di mana klien mengungkapkan secara gamblang apa yang ada di pikirannya, baik itu hal kecil maupun hal yang besar. Selanjutnya, analysis of resistance adalah proses di mana konselor membantu klien untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam atau insight mengenai penyebab dari keraguan yang melandanya. Yang terakhir yaitu analysis of transference adalah proses di mana klien didorong untuk mengaitkan masalah-masalahnya itu dengan figur otoritas yang memiliki peran besar dalam kehidupan mereka. Konselor membantu klien untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam dengan konflik dan perasaan yang diungkapkannya. Baiklah, selanjutnya materi keterbatasan akan dijelaskan oleh Syifarianto. Terdapat beberapa keterbatasan dalam menggunakan pendekatan ini. Yang pertama, yaitu memerlukan pelatihan yang panjang untuk melakukan terapis. Selain itu juga membutuhkan bantuan dan biaya untuk kliennya. Pendekatan ini juga menekankan aspek biologis dan naluri, sementara itu mengabaikan aspek sosial, budaya, dan interpersonal. Kemudian ini tidak dapat digunakan untuk menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh klien dari kelas sosioekonomi yang rendah. Pendekatan ini juga tidak sesuai untuk banyak kelompok etnis dan budaya. Kemudian, banyak klien yang tidak memiliki tingkat kekuatan ego yang cukup untuk menjalankan terapi seperti regresif dan rekonstruktif. Selanjutnya, pembahasan kasus akan dijelaskan oleh Salsa. Baiklah, nah salah satu contoh dari penggunaan konseling dengan pendekatan psikoanalisa yaitu contohnya yaitu seorang siswa SMA yang dicalonkan oleh teman-temannya ini menjadi ketua OSIS karena dianggap bisa untuk mengemban tugas tersebut. Namun siswa SMA ini karena pernah mengalami hal yang tidak mengenakan di masa lalunya itu, dia menjadi ragu akan kapasitas dirinya gitu. Nah, karena dia merasa tidak pantas untuk jabatan tersebut, dia pun merasa gelisah, sulit tidur, dan cemas, sehingga ia pun menemui konselor di sekolahnya. Nah, baiklah, itu tadi materi konseling dengan pendekatan psikoanalisa. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu konseling dengan pendekatan behavioral. Materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Syifarianto. Kepada Syifarianto dipersilahkan.
Filosofi dasar pada pendekatan ini, yang pertama, perilaku merupakan produk pembelajaran. Kemudian, individu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Terus tidak ada satupun asumsi tentang perilaku yang dapat menggabungkan seluruh prosedur yang ada di bidang perilaku. Selanjutnya, konsep inti dijelaskan oleh Rolia. Baiklah, saya akan menjelaskan soal konsep inti dari konseling dengan pendekatan behavioral ini. Jadi, konsep intinya adalah yang pertama adalah fokus pada perilaku nyata. Yang kedua, ketepatan dalam menentukan tujuan pengobatan. Yang ketiga, pengembangan rencana pengobatan khusus dan evaluasi objektif terhadap hasil terapi. Terapi didasarkan pada prinsip teori pembelajaran. Perilaku normal dipelajari melalui penguatan dan imitasi. Perilaku abnormal adalah hasil dari pembelajaran yang salah. Jadi, secara intinya, pendekatan ini menekankan pada perilaku yang tampak dan terjadi pada saat ini. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran konselor dan tujuan konseling akan dijelaskan oleh Monica. Baik, selanjutnya itu peran konselor. Yang pertama itu mengidentifikasi stimulus dan respon maladaptif klien. Maladaptif itu Jadi maladaptif itu adalah perilaku yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi adaptif individu. Maka konselor menggali pemicu masalah dan respon tidak sehat klien. Dan yang kedua, memberikan reinforcement positif untuk perilaku adaptif. Yang ketiga, melakukan desensitisasi sistematis untuk mengurangi kecemasan. Yang ketiga, melatih klien keterampilan baru melalui modeling. Nah, tujuan konseling yang pertama tuh mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif melalui kondisi responden. Yang kedua meningkatkan perilaku positif dengan pemberian penguatan. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan baru untuk mengatasi masalah. Yang terakhir, menghilangkan respon tak diinginkan melalui teknik excision. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan terapeutik yang akan dijelaskan oleh Rolia. Rolia itu masih mute. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Saya akan menjelaskan soal hubungan terapeutik. Jadi terapis harus bersifat aktif dan direktif serta berfungsi sebagai guru atau pelatih dalam membantu klien dalam mempelajari perilaku yang lebih efektif. Klien harus aktif dalam proses dan bereksperimen dengan perilaku baru. Meskipun hubungan klien atau terapis yang berkualitas tidak dianggap cukup untuk membawa perubahan, hubungan kerja yang baik dan profesional sangat penting untuk melaksanakan prosedur perbaikan perilaku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu teknik konseling dengan pendekatan behavioral. Nah, ada 12 teknik yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama desensitisasi sistematis, yaitu teknik ini membantu klien mengatasi kecemasannya dengan cara menghadapinya secara bertahap. Klien dilatih untuk rileks dan kemudian secara bertahap dihadapkan pada situasi yang membuatnya cemas tadi. Nah, contohnya seorang klien yang takut ketinggian dapat dibantu dengan teknik ini. Pertama, klien dilatih untuk rileks, kemudian klien dibantu untuk membayangkan situasi yang membuatnya cemas. Mulai dari situasi yang paling ringan hingga yang paling berat. Nah, metode yang kedua itu metode relaksasi. Teknik ini membantu klien untuk rileks dan mengurangi kecemasan. Ada berbagai metode relaksasi yang dapat digunakan, seperti misalnya pernapasan dalam, meditasi, dan yoga.
Nah, contohnya ini seorang klien yang mengalami stres dapat dibantu dengan metode relaksasi. Klien diajarkan teknik pernapasan dalam untuk membantunya rileks dan mengurangi stres. Nah, teknik yang ketiga itu flooding. Teknik ini tuh membantu klien mengatasi kecemasannya dengan cara menghadapinya secara langsung dan intens. Klien itu dihadapkan pada situasi yang membuatnya cemas dalam waktu yang lama. Contohnya, seorang klien yang takut laba-laba dapat dibantu dengan teknik ini. Klien tuh dihadapkan pada laba-laba asli ataupun gambar laba-laba dalam waktu yang lama. Yang keempat yaitu pemrosesan ulang gerakan mata dan desensitisasi atau bisa dikatakan EMDR. Teknik itu membantu klien mengatasi trauma dengan cara menggerakkan mata mereka ke kiri dan ke kanan sambil membayangkan peristiwa traumatis tersebut. Contohnya itu seorang klien yang mengalami trauma akibat kecelakaan mobil dapat dibantu dengan teknik ini. Klien dibantu untuk membayangkan peristiwa kecelakaan mobil itu sambil menggerakkan mata mereka ke kanan dan ke kiri. Nah, teknik selanjutnya itu teknik penguatan. Teknik ini membantu klien untuk mengembangkan perilaku yang positif dengan cara memberikan hadiah atau pujian ketika mereka melakukan perilaku tersebut. Contohnya, seorang anak yang tidak mau mengerjakan tugas dapat dibantu dengan teknik ini. Ketika anak tersebut mengerjakan tugas, dia diberi pujian ataupun hadiah. Teknik selanjutnya itu pemodelan. Teknik ini membantu klien untuk mempelajari perilaku baru dengan cara mengamati orang lain melakukan perilaku tersebut. Nah, contohnya ini seorang anak yang pemalu dapat dibantu dengan teknik ini. Anak tersebut dibantu untuk mengamati anak lain yang tidak pemalu dan kemudian meniru perilaku mereka. Selanjutnya ada restrukturisasi kognitif. Teknik ini membantu klien untuk mengubah pola pikir negatif mereka tuh menjadi pola pikir yang positif. Contohnya seorang klien yang memiliki depresi dapat dibantu dengan teknik ini. Klien ini dibantu untuk mengidentifikasi pola pikir negatifnya dan kemudian mengubahnya menjadi pola pikir yang positif. Selanjutnya itu pelatihan keterampilan asertif dan sosial. Teknik ini membantu klien untuk belajar berkomunikasi secara asertif dan membangun hubungan sosial yang positif. Nah, contohnya itu klien itu diajarkan eh, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain itu dengan cara yang tegas dan sopan. Nah, yang selanjutnya itu program manajemen diri. Manajemen diri ini membantu klien untuk belajar mengelola perilaku mereka sendiri. Misalnya ada seorang klien yang memiliki masalah mengatur amarahnya, dapat dibantu dengan program ini. Jadi dia diajarkan bagaimana mengidentifikasi pemicunya, mengendalikan amarahnya, dan berperilaku dengan cara yang tenang. Nah, contoh yang selanjutnya itu latihan perilaku. Nah, teknik itu dengan cara ya dilakukan melatihnya itu secara berulang-ulang, secara latihan itu. Misalnya, klien yang ingin berhenti merokok dapat dibantu dengan, teknik ini. Nanti dia akan diajari untuk secara terus-meneruslah latihan untuk agar tidak merokok. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan. Teknik ini tuh dengan cara didukung atau dibimbing si kliennya ini tadi. Misalnya ada klien yang ingin menurunkan berat badannya, dia bisa diatur atau dibimbing gitu agar programnya itu tercapai. Nah, selanjutnya itu ada materi keterbatasan yang akan dijelaskan oleh Sifarianto. Ada beberapa keterbatasan dalam menggunakan pendekatan behavioral. Yang pertama, yaitu metode ini dapat mengubah perilaku, tapi tidak dapat mengubah perasaan. Yang kedua, metode ini mengabaikan faktor relasional dalam terapinya. Yang ketiga, mengabaikan faktor-faktor dari masa lalu yang mempengaruhi perilaku pada saat ini. Yang keempat, metode ini melibatkan kontrol dan manipulasi oleh terapis. Dan yang terakhir, metode ini memiliki kapasitas yang terbatas dalam menangani aspek tertentu dari kondisi manusia. Selanjutnya, pembahasan kasus akan dijelaskan oleh Salsa. Nah, contoh dari kasus yang dapat digunakan untuk pendekatan behavioral ini yaitu
ada seorang siswi, Dina, yang kelas 6 SD. Dia tuh sering terlambat datang ke sekolah, sehingga orang tuanya nih khawatir dan udah menegurnya, namun ia masih sering terlambat. Dina kemudian menemui konselor. Konselor kemudian membantu Dina dengan mengidentifikasi penyebab Dina ini terlambat itu kenapa. Terus dia juga menjelaskan konsekuensi dari terlambat itu kepada Dina, lalu membuat kontrak perilaku yang dimana Dina ini diatur itu untuk tidak terlambat sekolah. Dan selanjutnya itu dengan memberikan reinforcement sehingga Dina itu setelah dia berhasil untuk tidak terlambat sekolah, dia diberikan hadiah. Sehingga setelah beberapa kali konseling, Dina ini mulai menunjukkan perubahan. Nah, itu tadi dia materi dari kelompok 2, yaitu yang pertama konseling dengan pendekatan psikoanalisa dan yang kedua konseling dengan pendekatan behavioral. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.